Selamat datang di channel saya, Kansasi. Sementara proses penyelesaian pada 2024 saya menangkap di sini, ini dituntaskan adalah untuk P1. Lalu keberadaan P3 ini mau dikemanakan? Di sini ada sesuatu hal yang menurut saya ini tidak adil. Jadi kami tidak bisa ikut tes sampai saat ini juga. Terus kami mau dikemanakan kalau seperti ini? Jadi pada saat pertama itu agama, kedua kalau saya adalah guru agama. Lalu di sini sebenarnya nilai seperti apa sih yang digunakan dalam pengadaan P3K ini? Apakah kita hanya mengejar kuantitasnya saja, yang penting selesai, atau ada evaluasi terhadap pengadaan P3K pada saat awal, Ibu? Jadi harapannya itu ada evaluasi yang mengapa kami selaku guru honorer ini kok tidak bisa masuk atau ikut tes gitu. Jadi untuk tahapan-tahapan selanjutnya saya harapkan ya tes harus sesuai dengan porsi yang ada untuk mencakup yang namanya tadi guru honorer. Karena tadi saya menangkap juga 2025 atau 24 nanti pensiun kok malah diisi oleh PPG Prajab. Kami ditempatkan di mana untuk P3? Lalu pertanyaan yang kedua, Sudah dua terus tadi, Bapak. ketiga, ini kira-kira cara apa lagi yang akan dilakukan mengingat banyak janji, Bu. Di sini saya mendengar sekali. Ibu Nunuk selalu mengucapkan P1 kita harus tuntaskan, P2 kita tuntaskan. Lalu guru honorer bagi kami ini yang sekarang masuk dalam kategori P3 juga akan dituntaskan. Lalu saya mendengar lagi dari PPG Prajab juga harus dituntaskan. Ini nanti mau dilarikan kemana lagi? Jadi pertanyaannya seperti itu. Matur suwun. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Arief terakhir ya, bagaimana kelanjutan P3K masa depan. Pak, tadi saya sebut ya bahwa jumlah P1 itu hanya tinggal 12.000. Jumlah kebutuhan kita itu 300.000. Dan kalau kita mau melihat jumlah guru honor kita saat ini yang tercatat di dalam database Kemendikbudristek saat ini, itu jumlahnya sebenarnya ini, kalau kita mau melihat jumlahnya, sebentar ya. Ini ya, mau saya tunjukkan nih. Ini yang saya paparkan di Kemenpan kemarin, bahwa sebenarnya jumlah kebutuhan kita dibutuhkan di sekolah negeri ini untuk formasi 2024 ya. Saat ini itu 2,1 juta guru dibutuhkan. Maksudnya tuh kita punya guru 3 juta. 2,8 ya, dibutuhkan itu di mata pelajaran yang sekarang gitu. Sudah diisi oleh ASN termasuk P3K 1,2. Sisi tambahan P3K 2021 kemarin 293.000. Ini ada guru PNS yang numpuk-numpuk di sekolah sehingga mereka nggak dapat TPG. Karena nggak memenuhi 24 JP itu 41.000 ini ya, ini. Lalu terisi oleh P3K tahun 2022, ini masuk ya, P3K itu sudah masuk. Kalau 2023 kan hitungannya mulai tahun depan ya. Ini sejumlah ini 250.000 kemarin. Non-ASN, non-ASN adalah ini. Non-ASN itu jumlahnya sekarang ini 529.000 Pak. Jadi kalau yang dihitung di swasta itu sebenarnya adalah GTY ya. Sebenarnya yang disebut dengan honor itu adalah guru-guru non-ASN yang berada di sekolah-sekolah negeri. Itu jumlahnya 529.000. 529.000. Ada kelebihan 166.000 di sekolah-sekolah yang sekarang ini numpuk-numpuk. Ya, saya contohkan, ada satu sekolah di NTB itu guru kelasnya itu kelebihan 19 orang. Jadi di situ sebenarnya butuhnya itu cuma 3. Sudah ada 3 ASN, butuhnya 3, tapi ada 22. Gitu ya. Kelebihan 19. Siapa yang ada di sana? SDP, anak saudara ponakan. Jadi semua yang biasanya kan begini toh, kalau guru-guru itu masuk dulu ngabdi, piyata bakti, nggak usah digaji nggak apa-apa. Yang penting saya dapat pengalaman. Setelah itu masuklah di situ, masuk diterima, masuklah dapodik. Sekarang mereka menjadi guru honor. Kasusnya seperti itu. Jumlahnya 529, Pak. Nah, kelebihan guru kita
sekarang ini kekurangan guru itu 254.000 itu yang kosong. Ditambah guru-guru pensiun itu setiap tahun 70.000. Sedangkan 2 tahun ini kita tidak bisa mengisi guru pensiun karena PPG kita hanya bisa meluluskan 13.000 saja. Jadi sebenarnya kalau prioritas P1 itu wajib hukumnya karena itu adalah amanat, itu adalah pesan politik bahwa mereka itu sebenarnya sudah melewati PG dan mereka harus dituntaskan. Tetapi kalau jumlah kita 300.000, P1 12.000, berarti kan sisanya diperebutkan oleh Bapak Ibu ya. 300.000 itu bukan termasuk yang saya sebut tadi diisi oleh PPG Prajab, Pak. Jadi PPG Prajab dan P3K ini sesuatu yang berbeda. Tidak sama dengan tidak masuk talent pool yang sama, Pak. Dengan yang Bapak maksud. Gitu ya. Bayangkan Pak, kalau setiap tahun kita pensiun 70.000 dan kita diam saja, apa yang terjadi dengan negara kita ini? Kemenak belum memikirkan hal ini Pak. Jadi Kemenak itu nggak ada PPG Prajab. Yang ada PPG Daljab. PPG Daljab Bapak Ibu, kita sedang selesaikan dengan skema akselerasi. Kalau sekarang kita punya 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi ya. Saya mau tunjukkan datanya pada Bapak ya supaya tahu ya bahwa sebenarnya itu kalau mau kita lihat kebutuhan guru kita itu seperti apa. Begini ya. Jadi Bapak biar tahu, jadi biar ngerti ya bahwa beda antara tugas kita menyelesaikan menyelesaikan penempatan. Jadi bapak-bapak ini itu bukan diseleksi lagi, hanya ditempatkan karena bapak ibu sudah di dalam satuan pendidikan dan di dalam amanat undang-undang ASN itu tidak lagi perlu tidak perlu lagi di statusnya itu sudah menjadi ASN gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya itu penempatan, tetapi namanya penempatan, formasi daerah tidak sama. Coba kalau tahun itu 1 juta selesai. Tapi kita kan harus melihat prioritas mana yang lebih dulu. Ini Bapak bisa lihat ya Pak ya. Setiap tahun kita itu pensiun 70.000. Kalau kita tidak lakukan sesuatu, tahun 2023, 1 juta sekian guru. Kosong. Nah, yang sekarang tadi saya gambarkan, 300.000 itu adalah lulusan dari yang akan diperebutkan oleh guru-guru ASN P3K. Sedangkan PPG ya, PPG yang sekarang ini, Pak bisa lihat di sini datanya. Oh, tidak ada ya di sini. Bahkan semua ini ya, Bapak bisa ngelihat di sini nih data. Ini sebenarnya konsumsi untuk kantor staf kepresidenan. PPG Prajab kita sudah lakukan 1-2 kali, Pak. Ini tuh formasinya tuh beda dengan formasi yang diperebutkan oleh kantongnya tuh beda, talent rumahnya tuh beda. PPG Prajab, ini ada provinsi ya sampai ke sini. Lulusan 1, lulusan 2. Sekarang ini Pak, ini kosong, ini nggak ada yang menempati. Ini yang bisa diisi oleh P3K juga. Kenapa? Karena lulusan yang seharusnya mengisi yang pensiun tiap provinsi ini, tidak ada yang mau. Masalahnya P3K ini nggak mau Pak ditaruh di sini. Maunya Bapak di tempatnya Bapak sendiri. Di tempat Bapak sendiri sudah berapa guru yang berjubel-jubel di situ. Sekarang kalau mau ditempatkan di sekolah sendiri, siapa yang bisa gaji Pak? Karena kan ada aturan, rasio guru, kebutuhan guru, perhitungan guru. Seandainya Bapak, yang Bapak punya asosiasi itu, kasih tahu, mau ditempatkan di daerah-daerah kosong ini, abu-abu ini kosong. Kami sangat senang Pak, tugas kami berkurang banyak. Karena PPG yang dilakukan ini untuk mengganti guru-guru pensiun, yang gajinya sudah tersedia ya, ini nggak pernah bisa selesai, kita sudah 3 kali. Oleh karena itu, mulai tahun depan, S1 D4 yang masuk ke PPG, itu S1 D4 itu masuk sebagai P3K. S1 D4 itu langsung P3K, lalu baru kita PPG kan. Mereka sudah milih dia akan mau ngajar di mana, sekolah mana.
kita kasih beasiswa pendidikannya untuk ditempatkan. Jadi, tugas kami ini adalah menyelesaikan semua guru honor yang sekarang ini masih tersisa. Jumlahnya sebenarnya 500.000. Saat ini kebutuhan formasi kita 300.000. PPG prajabatan tidak pernah bisa mengisi. Tadi data saya sebut, itu hanya 30%. Itu ya diisi oleh seleksi Bapak-bapak semuanya. Tapi semuanya ada ketentuan, term dan kondisinya. Tidak bisa asal. Karena akan ada nih mata pelajaran ini kebutuhannya apa, linearitasnya bagaimana, harus sesuai seperti apa. Itu Pak ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dan kegelisahan Bapak. Intinya bukan hanya janji. Sudah ada 840.000 sebentar lagi sudah jadi P3K. Bapak, saya tanya ke Bapak, siapa yang sudah melakukan ini? Sampai ada 840.000 guru honor menjadi P3K. Apakah sepanjang ini pernah dipikirkan? Bapak semua guru itu di IG saya, dari 840.000 guru, nggak ada 1.000 yang berterima kasih Pak. Tapi bagi saya itu nggak masalah, karena itu bagian dari tugas saya untuk menyelesaikan. Jadi ini bukan janji Pak, kita kerjakan bersama-sama. Bapak mendukung dengan cara Bapak, saya bekerja dengan cara saya. Kita kolaborasi. Advokasinya kemana yang bisa dilakukan oleh PGRI, oleh asosiasi, ke Pemda, supaya dia buka formasinya maksimal. Saya menekan kepada Kemenq, kasih anggarannya. Jadi kita bagi tugas Pak, supaya kita bisa kolaborasi dengan baik. Jadi nggak menyerangnya ke saya. Bayangkan ya, sudah bekerja, mati-matian, Bapak bukannya bantu, tapi malah mengatakan menyerang. Lakukanlah dengan cara yang bisa Bapak lakukan. Pergilah ke Pemda, ajak PGRI, tekan supaya buka formasi yang maksimal, supaya guru-guru di situ tertampung semuanya. Begitu ya jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.